Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Nanda Pahlevi, mewakili dari kelompok 4, mau menjelaskan mengenai tugas besar fisika material. Nah, kemudian judul yang kami ambil yaitu pemanfaatan material komposit sebagai material bangunan ramah lingkungan. Nah, berikutnya ini kami dari kelompok 4, yang mana anggotanya itu ya saya sendiri, Rizky Nanda Pahlevi, kemudian ada Pipit Fitri Yuliadi, kemudian Ramadhani Kurnia Pratama, dan Leliana Barus. Nah, ini merupakan outline dari materi tugas besar fisika material yang kami ambil, yaitu mengenai pemanfaatan material komposit sebagai material bangunan ramah lingkungan. Ini merupakan outline-nya, yaitu yang pertama ada introduction, kemudian yang kedua material dan metode, yang ketiga eksperimental, yang keempat discussion, dan yang kelima adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita lihat untuk yang pertama, yaitu introduction. Nah, introduction. Jadi di sini mengenalkan dulu mengenai material komposit itu apa. Nah, ini merupakan gambar dari salah satu contoh material komposit. Nah, jadi seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan penelitian dan pengembangan teknologi dalam segala bidang itu semakin dibutuhkan untuk mendorong banyaknya penemuan teknologi alternatif, yaitu sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, khususnya kebutuhan-kebutuhan ini ya pada teknologi material, dengan melakukan kombinasi bahan material untuk mendapatkan produk yang lebih berkualitas dari segi desain, aplikasi, kemudian ketahanannya, dan juga dari segi ekonominya. Sehingga efek dari teknologi material ini dapat menciptakan sebuah produk yang lebih kuat, ringan, mudah didesain pada manufaktur, dan menjadi lebih ekonomis. Nah, kemudian ini apa sih material komposit itu? Nah, mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengenal atau mungkin mengetahui material komposit itu apa. Jadi, material komposit itu merupakan salah satu teknologi material yang berkembang dengan pengaplikasiannya yang banyak, yang menghasilkan material berkualitas dan memiliki sifat mekanik yang tinggi. Nah, material komposit itu terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang memiliki sifat mekanik material, pembentuknya itu berbeda-beda. Kemudian mereka disatukan sehingga terbentuklah sebuah material yang utuh, yang kuat, ringan, dan juga memiliki harga yang lebih murah. Nah, akhir-akhir ini bidang material komposit itu terus mendapat perhatian ilmuwan, sehingga produk-produk baru maupun inovasi dan modifikasi produk terus bermunculan. Para peneliti terus dituntut untuk menghadirkan produk terbaik yang dibutuhkan di segala bidang, seperti bidang elektronik, transportasi, medis, manufaktur, dan juga pengaplikasian dari material komposit ini juga sudah mulai banyak digunakan pada bangunan. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai material dan metode. Nah, material. Jadi material dan metode dari pemanfaatan material komposit sebagai material bangunan ramah lingkungan ini, yaitu proses penyusunan komposit pada umumnya terdiri dari dua fase, yaitu fase komposit matrik dan penyusun komposit fiber. Nah, material komposit matriks itu adalah fase dalam komposit yang memiliki bagian atau fraksi volume terbesar. Kemudian material komposit fiber adalah penguat yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Nah, kemudian metodenya yaitu syarat terbentuknya komposit, adanya ikatan permukaan antara matriks dan filler. Kemudian ikatan antara permukaan ini terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi. Pada material komposit, gaya adhesi kohesi terjadi melalui 3 cara utama, yaitu interlocking antar permukaan. Apa sih interlocking antar permukaan itu? Yaitu ikatan yang terjadi karena kekasaran bentuk permukaan partikel. Kemudian ada gaya elektrostatis,
yang mana ikatan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara atom yang bermuatan atau ion. Kemudian ada gaya van der Waals, yang mana ikatannya itu terjadi karena adanya penutupan antar partikel. Kemudian metode penyusunan pemanfaatan material komposit sebagai material bangunan ramah lingkungan itu menggunakan desain eksperimen Mumi. Nah, yang mana tahap proses pembuatan komposit bangunan dari bahan baku berupa material komposit yang telah ditentukan sebagai limbah industri kertas, kemudian sabut kelapa, dan sampah plastik yang dimulai dari proses blending, lalu pembuatan komposit menjadi sifat mekanis, kimiawi, fisik, dan ketahanan terhadap gempa serta analisis estetika dan toksisitas. Kemudian metode alternatif yang digunakan yaitu rekayasa atau modifikasi dan penyederhanaan dari metode pembuatan komposit kayu dan polipropilen yang sudah pernah dilakukan oleh Setiawati pada tahun 2003, Sulaiman pada tahun 2003, Febrianto dan kawan-kawan pada tahun 2001. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Febrianto pada tahun 1999, kemudian Strack dan Berger juga pernah melakukan penelitiannya pada tahun 1997, dan masih banyak lagi penelitian-penelitian mengenai pemanfaatan material komposit sebagai material bangunan ramah lingkungan ini. Jadi proses produksi komposit meliputi kegiatan penimbangan berat bahan baku, proses blending dan casting untuk pembentukan komposit, sehingga komposit ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan bangunan ramah lingkungan. Kemudian kriteria bangunan ramah lingkungan. Ya, jadi ada beberapa kriteria bangunan ramah lingkungan, yaitu menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan, jelas, karena memang kriteria bangun ramah lingkungan. Kemudian terdapat fasilitas sarana dan prasarana untuk konservasi sumber daya air dalam bangunan gedung. Selanjutnya terdapat fasilitas sarana dan prasarana konservasi dan diversifikasi energi. Kemudian menggunakan bahan yang bukan perusak ozon dalam bangunan gedung. Lalu terdapat fasilitas sarana dan prasarana pengelola material komposit terkait air, limbah domestik pada bangunan. Lalu terdapat fasilitas pemilihan sampah, terdapat fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan bangunan berkelanjutan, terdapat fasilitas sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi ke depannya. Jadi, material ini dapat dilihat bahwa aspek material memiliki peran yang utama dalam menentukan kriteria sebuah bangunan ramah lingkungan. Sehingga subkriteria dari penggunaan material adalah penggunaan material bangunan yang bersifat eco-label dan merupakan material bangunan lokal. Jadi itulah kriteria dari bangunan ramah lingkungan. Makanya perlu dilakukan penelitian-penelitian sehingga menghasilkan material-material yang bisa digunakan untuk membuat sebuah bangunan yang lebih ramah lingkungan untuk kedepannya. Kemudian eksperimental. Nah, aplikasi material komposit sebagai bahan bangunan. Yang pertama, pengaplikasian material komposit yang terbuat dari komposit plastik dan serat kenaf serta serat gelas yang digunakan untuk konstruksi dinding. Kemudian jenis plastik yang digunakan adalah jenis PET, polyethylene terephthalate. Biasanya digunakan untuk botol plastik, lalu diserat komposit digunakan karena ringan. Kemudian serat glass atau fiberglass yaitu digunakan untuk memperkuat produk plastik atau biasa disebut glass reinforced plastic. Dan serat kenaf menjadi bahan karung atau material campuran pembuatan komposit yang meliputi panen, perendaman, kemudian pemisahan serat dari kayu, pencucian, dan pengeringan. Selanjutnya tebal spesimen setelah dibentuk lembaran adalah 5 mm serat kenaf, mempunyai dimensi berat per meter per meter persegi itu 650 gram per meter. Kemudian serat kaca yang merupakan Coppet Strand Mat 5 mempunyai berat per meter persegi yaitu 350 gram per meter. Kedua serat tersebut
disatukan dengan polyester resin SHCP, yaitu High Polymer, kimia produk Singapura PTE Ltd 268 jenis polyester BKTN. Selanjutnya, serat kenaf dan kaca digunakan metode hand lay up dan press mold, di mana metode menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat yang berbentuk anyaman. Lalu rajutan atau kain lalu diberi tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Lalu proses di atas dilakukan berulang-ulang hingga ketebalannya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ketebalan dari dinding bangunan itu proses pembentukannya seperti itu untuk aplikasi dari material komposit. Nah, sehingga pada proses ini resin langsung berkontak dengan udara dan percetakan dilakukan pada temperatur ruangan. Sehingga itu tadi material dari dinding tersebut bisa mendapat material dari dinding tersebut merupakan material yang terbaru karena adanya campuran dari beberapa material. Lalu ini lanjut, material komposit juga dapat digunakan pada pasta semen yang terbuat dari komposit abu, serabut, kelapa, dan fly ash yang ramah lingkungan, sehingga dari pasta semen ini bisa membantu juga untuk pembuatan bangunan ramah lingkungan. Jadi material komposit juga bisa digunakan pada bangunan ramah lingkungan. Kemudian semen yang mengikat pada beton selalu diperhatikan oleh pengamat lingkungan karena berpotensi merusak lingkungan. Hal tersebut karena setiap produk 1 ton semen dapat melepaskan 1 ton emisi CO2 ke udara. Dari pengujian abu serabut kelapa yang dilakukan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan, diperoleh komposisi silika sebesar 67,55%. Dengan adanya komposisi ini membuktikan bahwa abu serat kelapa cocok digabungkan dengan fly ash. Gitu. Kemudian permukaan silika akan menjadi tempat reaksi awal pembentukan CH dan CSH yang akan mempercepat hidrasi dari klinker semen dan meningkatkan kuat tekan pada umur awal. Dari hasil percobaan terlihat bahwa yang mendekati nilai variabel kontrol, yaitu dapat mereduksi penggunaan semen adalah campuran semen sebanyak 70%, fly ash 5%, dan sabut kelapa 25%. Tetapi untuk komposisi yang optimum adalah 30% semen, 25% abu serabut, dan 5% fly ash, yang dimana penggunaan semen telah terdeteksi dengan penggunaan abu serabut dan fly ash. Fly ash merupakan bahan tambahan mineral. Jadi fly ash itu apa? Fly ash merupakan bahan tambahan mineral yang bersifat pozolan. Penggunaan silika dari abu serat kelapa dapat memberi pengaruh kuat tekan yang lebih baik. Fly ash mempunyai morfologi yang bulat sehingga memudahkan pengikat hidrasi dan dengan semen, kandungan reaktif SiO2 dan Al2O3 dalam material pozolan dapat bereaksi hidrasi dengan kalsium hidroksida yang disediakan oleh hidrasi OPC untuk membentuk perekat yang sama dengan hasil hidrasi OPC, sehingga dari material-material tersebut bisa digunakan pada pasta semen yang terbuat dari komposit abu serabut, kelapa, dan fly ash yang ramah lingkungan. Sehingga kami bisa berdiskusi mengenai material komposit pada bangunan, yaitu material komposit adalah suatu material yang tersusun dari 2 bahan yang berbeda atau dari campuran beberapa material yang memiliki sifat bahan masing-masing yang berbeda. Kemudian pada material komposit 2 sifat bahan yang berbeda satu sama lainnya dari segi fisik maupun kimia, tapi terpisah dalam akhir bahan. Kemudian pada mikrokon, struktur material yang disusun dari campuran 2 atau lebih penyusun makro yang berbeda dan dalam bentuk komposisi dan tidak dapat terlarut satu dengan yang lainnya. Kemudian material komposit ini bertujuan untuk memperbaiki sifat mekanik atau spesifik tertentu pada bangunan ramah lingkungan, mempermudah desain yang sulit pada manufaktur, keluasan bentuk desain dalam menghemat biaya, dan menjadikan bahan lebih ringan sehingga material komposit ini banyak digunakan pada bangunan ramah lingkungan. Kemudian material komposit ini diaplikasikan di berbagai bidang seperti elektrik, mekanik, dan bangunan. Sifat material komposit ditentukan oleh material penyusun komposit, bentuk penyusun struktur dari penyusun material komposit, dan interaksi antar penyusun pada material komposit.
Kemudian pengaplikasian material komposit pada bangunan, yaitu digunakan untuk konstruksi dinding pada bangunan dan juga sebagai pengganti semen pada bangunan. Kemudian pemanfaatan material komposit sebagai material bangunan ramah lingkungan ini banyak diterapkan pada bangunan karena biaya yang digunakan itu lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Selanjutnya, banyak diterapkan pada bangunan karena biaya yang digunakan lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Kemudian juga bahan yang digunakan itu tahan lama atau awet. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa material komposit merupakan dua bahan atau lebih yang memiliki sifat berbeda yang dapat menghasilkan bahan yang lebih efisiensi dari segi kekuatan dan murah dari segi ekonomis. Kemudian material komposit juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan yang mudah didapatkan seperti sampah plastik, serat kaca, serat kenaf atau tanaman, dan sabut kelapa, sehingga ini bisa mengurangi limbah dari plastik, serat kaca maupun serat kenaf. Kemudian material komposit dapat diaplikasikan pada bangunan menggunakan metode fiber dan matrik. Nah, selanjutnya adalah referensi yang kami gunakan. Kami menggunakan 9 referensi. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.